Oke. Yang sudah bergabung silakan buka kameranya ya. Ya, kita mulai aja. Yang sudah bergabung silakan dibuka kameranya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar pada hari ini. Alhamdulillah anak-anak ustazah, pada hari ini kita bisa ya lanjutkan kembali materi kita ya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 11? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah ustazah juga sehat, anak-anak ustazah. Nah, ini yang baru bergabung baru 18 orang. Kemana nih yang lain? Boleh nggak diinfokan ke grup kelas kalian aja ya. Silahkan bergabung ke Zoom sekarang ya. Kalau yang nggak ada izin tiba-tiba dia nggak bergabung di Zoom, maka ustazah anggap dia hari ini tidak mengikuti pembelajaran kalau dia tidak ada izin ya. Oke, coba Lana yang ada grup silahkan ya, kasih tahu ke grup tersebut bahwasannya harus mengikuti Zoom ya. Itu si Sakira kok sama si Risa pula, dekatan rumah orang itu. Iya, kakak adik kalian. Coba dulu, Sakira kok bisa sama si Risa pula anti? Kok sama si Risa pula? Numpang ada. Loh, memang rumahnya dekat. Iya, sudah lumayan. Kok bisa numpang? Emang kenapa handphonenya? Oh, yang jaringan. Oh iya ya. Oke lah. Ya, oke dibuka semua ya. Ini apa namanya kameranya? Ada kan kamera depan kalian kan? Jangan bilang kalau nggak ada. Nggak terbuka ini kameranya, ha. Coba biar nampak ustazah. Atta, Rantia, Sofi, Kesuma, Hania, ya. Biar tahu lah ustazah kalian ngapain di situ, ya kan? Dah. Baik anak-anak ustazah, jadi hari ini materi kita adalah tentang menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan pada teks proposal. Kemarin kita udah bahas daftar pustaka ya kan. Alhamdulillah anak ustazah sekalian sudah paham ya, karena kan ustazah sudah melihat tuh tugas-tugasnya, sudah ustazah koreksi, alhamdulillah. Yang belum mengerjakan silahkan ya, dilengkapi lah latihannya. Nanti kalau nggak ada jelek nilainya kan siapa yang rugi kan gitu ya. Jadi anak-anak ustazah untuk sistematika pada teks proposal ya,
itu banyak sekali ya, tergantung kebutuhan, tergantung apa, tapi biasanya kalau proposal kegiatan dengan proposal apa namanya penelitian, lebih banyak itu proposal penelitian bagian-bagiannya, sistematikanya ya. Contohnya seperti ini udah kebahasaan aja. Ini dia. Oh iya, ini ya sistematikanya. Itu yang pertama ada latar belakang ya kan, ada juga tujuan pelatihan, ada materi pelatihan, ada peserta, ada pendekatan, metode dan skenario pelatihan. Lalu ada sarana dan media pelatihan, ada waktu dan tempat pelatihan. Nah, ini kalau mungkin ini proposal penelitian misalnya kan, atau pelatihan. Kalau proposal acara gitu kan, dia pastinya ada anggarannya ya, biaya anggaran seperti itu. Tapi di sini kayaknya ada nih. Nah, ini dia. Nah, jadi ada ustazah, inilah dia sistematika dalam sebuah proposal. Nih bagian-bagiannya ya. Nih, struktur dan kaidah itulah yang menjadi pedoman kita ketika mendiskusikan kelengkapan dan ketepatan suatu proposal. Selain itu, diskusi tentang suatu teks proposal ataupun teks-teks lainnya dapat pula berkenaan dengan kaidah-kaidah kebahasan lainnya seperti keefektifan kalimat, ketepatan pilihan kata, serta kebakuan ejaan dan tanda bacanya. Nah, jadi ini anak ustazah merupakan sistematika pada proposal atau dikatakan juga struktur proposal. Ini ada latar belakang, ada masalah dan tujuan, ruang lingkup, ada kerangka teoritis. Nah, di kerangka teoritis ini anak-anak ustazah atau kerangka kajian pustaka ya, nama lainnya, ini merupakan teori-teori dari para ahli yang dikumpulkan oleh penulis yang seperti kemarin kita baca ya. Pada bagian inilah dia teori-teori ahli tersebut ya. Lalu ada metodenya, pelaksanaan kegiatan, fasilitas, keuntungan dan kerugian, lalu lama waktunya, anggaran biaya, daftar pustaka dan lain-lain. Nah, jadi kalau untuk sistematika ustazah rasa udah udah jelas. Sekarang kita lanjut ke kaidah bahasanya ya anak-anak ustazah. Nah, ini menganalisis kaidah kebahasaan teks proposal. Coba kita baca contoh teksnya ini ya. Nih, coba yang baca dulu si Jia baca Jia Syamsia, baca ini contohnya. Yang kurikulum kurikulum baru yang tidak beberapa lama lagi diberlakukan merupakan momentum terbaik dalam memperbaiki kondisi yang tidak menggembirakan itu. Apalagi dengan pendekatan yang digunakan tersebut. Kurikulum baru tersebut memperdayakan peran guru dalam pengembangannya, terutama dalam pemilihan materi dan penggunaan metode yang sesuai dengan kompetensi para siswanya. Dengan demikian, terangkatnya prestasi dan keterampilan membaca dan menulis siswa kembali kepada peran para pengajar dalam pengajarannya. Untuk itu, sebuah upaya pembekalan terhadap para pengajar tentang pengembangan kurikulum dan materi pengajaran membaca dan menulis sangat mendesak untuk dilakukan. Lanjut, iya betul. Beberapa kaidah kebahasaan yang menandai sebuah proposal tampak di dalamnya. Di dalam tersebut terdapat pernyataan-pernyataan yang bersifat argumentatif. Argumen yang dimaksud antara lain tentang pemberlakuan kurikulum baru sebagai momentum terbaik untuk memperbaiki kondisi pembelajaran. Kurikulum baru mendorong pemberdayaan peran guru pengajar dalam mengembangkan kompetensi siswa. Argumen-argumen tersebut akan lebih meyakinkan apabila disertai dengan alasan. Suatu alasan seringkali menggunakan konjungsi penyebaban seperti sebab, karena, oleh karena itu. Nah, cukup. Selain pernyataan
Dah, oke, cukup ya. Nah, jadi anak ustazah, salah satu kaidah kebahasaan pada teks proposal itu adalah pernyataan argumentatif. Nah, pernyataan argumentatif ini adalah apa namanya? Biasanya ditandai dengan konjungsi penyebaban yang konjungsi penyebaban itu contohnya seperti sebab, karena, oleh karena itu. Nah, itu contoh dari konjungsi penyebaban. Jadi konjungsi itu adalah kata sambung, kata penghubung maksudnya ya nan ustazah. Nah, jadi pernyataan argumentatif itu digunakan untuk menekankan sebuah argumen dalam suatu paragraf. Jadi argumen itu adalah data-data ataupun alasan yang logis yang diberikan oleh penulis ya. Nah, ditekankan dengan menggunakan konjungsi penyebaban seperti sebab, karena, dan oleh karena itu. Nah, tidak hanya argumen pernyataan argumentatif, terdapat pula pernyataan yang bersifat persuasif. Apa itu persuasif? Membujuk atau Ya, mengajak. pernyataan untuk membujuk atau memengaruhi pembaca ya. Nah, itu tadi persuasif. Oke, sekarang inilah dia ya, kaidah bahasanya. Mana dia? Nih, perhatikanlah kalimat terakhir di cuplikan itu. Kalimat untuk itu sebuah upaya pembekalan terhadap para pengajar tentang pengembangan kurikulum dan materi pengajaran membaca dan menulis sangat mendesak untuk dilakukan. Merupakan kalimat persuasif yang menyatakan pentingnya kegiatan yang diajukannya itu sehingga diharapkan pihak yang ditujunya bisa menerimanya. Nah, inilah contoh kata persuasif karena seolah-olah di sini penulis mengajak, ya kan? Pentingnya kegiatan yang diajukan, ya kan, sehingga diharapkan pihak yang ditujunya bisa menerima. Tapi ini pernyataan persuasif yang sifatnya tersirat. Paham ya maksud tersirat ya? Tersembunyi. Jadi kalau kita baca, kalau kita tafsirkan sendiri itu memang seolah-olah mengajak kita. Tapi kalau yang tersurat anak-anak ustazah, persuasif yang tersurat itu ditandai, maksudnya tersurat itu adalah secara tertulis, ada kalimat, ada kata pendukungnya, contoh seharusnya, sebaiknya, atau kata harus itu termasuk kata persuasif secara tersurat. Kalau ini kan tidak ada tadi. Tapi memang kalau kita baca memang kita seolah-olah ya dipengaruhi atau dibujuk untuk melakukan hal yang disampaikan oleh penulis. Jadi gitu anak ustazah. Jadi persuasif itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Nah, ada juga persuasif yang tersurat, contohnya adalah dengan menggunakan partikel lah. Tahu ya, misalnya makanlah, ya kan, marilah, ayolah. Kata-kata partikel seperti itu, akhiran lah itu merupakan kata ajakan ya, seolah-olah memang mengajak kita untuk melakukan hal tersebut ya. Sampai di sini paham anak-anak ustazah tentang persuasif dan argumentatif? Paham ya. Lalu selanjutnya fitur-fitur kebahasaan lainnya yang menjadi penanda proposal adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan banyak istilah ilmiah, baik berkenaan dengan kegiatan itu sendiri ataupun tentang istilah-istilah berkaitan dengan bidang keilmuan ya. Jadi anak-anak ustazah pasti masih ingat lah ya tentang kata istilah. Jadi kata istilah itu kata yang apa? Kan berbeda dengan kata yang biasa. Kata yang apa istilah itu anak-anak ustazah? Memiliki makna ya, Dah? Ya semua kata harus memiliki makna, ya kan? Iya semua memiliki makna, tapi istilah itu yang bagaimana katanya? Dalam kata yang digunakan Dalam pada suatu saat bidang gitu. iya betul. Tadi siapa yang bilang dalam suatu bidang tadi? Agina ya. Iya, jadi istilah itu adalah kata yang digunakan dalam suatu bidang tertentu. Dicatat ya. Jadi kata istilah adalah kata yang digunakan dalam suatu bidang tertentu. Berbeda dengan kata-kata umum, kata-kata yang biasa. Jadi kata istilah itu kalau kita sudah mempelajarinya atau membahasnya, ya pasti kita akan menggunakan istilah dengan sesuai dengan apa yang kita bahas. Kita misalnya mau membahas tentang bidang kesehatan, tentu pasti kita akan
yang namanya memakai istilah-istilah dalam bidang kesehatan seperti itu anak-anak ustazah ya. Nah, inilah dia. Jadi istilah itu ada istilah ilmiah ya. Ini kalau istilah keilmuan ada, istilah kegiatan ada. Ini istilah nih abstrak, analisis, hipotesis. Ini anak-anak ustazah istilah dalam bidang yang ini istilah dalam bidang penelitian ataupun kegiatan. Ada instrumen, latar belakang, metode, pengolahan data. Ini semua adalah istilah dalam kegiatan penelitian. Tapi kalau ini afektif, buku pelajaran, kompetensi, kurikulum, materi pengajaran, media belajar, minat baca, pembelajaran, peserta didik, psikologi sekolah. Ini sudah jelas lah anak-anak ustazah, ini dalam bidang keilmuan ataupun pendidikan ya. Inilah dia istilah. Apa sih bedanya istilah dengan kata yang biasa? Misalnya kata-kata umum seperti kata ibu atau kata umum apa ya, cantik misalnya kan, kata besar itu berbeda. Kalau kata-kata yang biasa itu kita gunakan dalam semua aspek kehidupan ya. Tapi kalau istilah itu kalau kita sudah mempelajarinya baru kita tahu, oh ini istilah dalam bidang ini, seperti itu. Tentunya kan kalian kalau belajar biologi, fisika ya, itu pastilah kalian pasti dapat tuh kosakata dari bidang tersebut. Bener nggak kata ustazah ini? Pernah nggak kalian itu kalau belajar suatu kalian langsung tahu atau kalian pasti bertambah kosakatanya tapi dalam bidang yang kalian pelajari itu? Benar nggak? Benar kan? Contohnya aja lah, kalian kalau lagi belajar penjas pastilah kalian tahu kosakata dalam penjas itu apa-apa aja atau istilah yang digunakan dalam pelajaran penjas itu apa-apa aja ya dalam bidang olahraga. Cobalah. Kalau dalam bidang olahraga apa-apa aja yang kalian tahu istilahnya? Hah? Shooting. Terus. Dribbling. Terus apa lagi? Ayo. Terus jawab. Dribbling. Terus. Ya Allah. Aerobik. Iya, bagus, pintar, masya Allah. Terus. Cantik. Apalagi ya anak ustaz yang lain? Pencaksilat. Ya, sepak bola pun itu termasuk juga kata istilah. Bola basket, seperti itu anak-anak ustazah. Nah, pernah belajar biologi kan? Pastilah kan sampai sekarang belajar biologi kan? Istilah apa lah yang kalian tahu tentang biologi? Coba Zia. Istilah dalam bidang biologi. Satu aja Zia, nggak usah banyak-banyak. Ayo. Apa Zia? Selulosa. Apa? Zia? Masih adanya sih Jenny. Apa Zia dalam bidang biologi? Rahadatul dalam bidang biologi apa? Hah? Aring. Apa? Aring. Ya. Ya, terus coba Kalimatus Sa'diyah dalam bidang biologi yang anti ketahui istilah. Ekosistem. Nah, bagus. Jamur. Terus Anissa Fitria bidang biologi. Fotosintesis. Fotosintesis ya. Ya, Salwa apa lagi? Flora fauna. Bagus. Ade apa lagi Ade? Kata istilah dalam bidang biologi. Bakteri apa bakteri? Saccharomyces. Coba lah apa? Banyak loh. Habitat pun kan dalam bidang biologi kan nak? Iya. Kalau herbivora, karnivora itu nggak termasuk bidang biologi rupanya. Biologi. Masuk. Jadi kita nak walaupun belajar bahasa Indonesia tetap bisa kita hubungkan ke pelajaran lain. Jadi kita, kalau kalian belajar IPA, iya ya, inilah istilah-istilah dalam bidang keilmuan, dalam bidang ilmiah, kan gitu. Jadinya kalian belajar biologi, sekalian kalian dapat belajar bahasa Indonesia ya. Coba
istilah dalam bidang teknologi, Naura Aliani. Masa anak zaman now nggak tahu ya kan? Harus tahu ini. Naura, ada Naura kan? Dalam bidang teknologi, bahkan banyak kalau dalam bidang teknologi ya kan? Coba lah. Coba yang lebih mantap lagi. Coba, misalnya hardware ya, hardware namanya itu. Software. Apa hardware, software, situs, gitu nah. Terus apa lagi? Website. Microsoft, bisa itu, ya. Itu nah, itu contoh dari istilah. Lalu apa bedanya istilah dengan kata-kata umum atau kata-kata yang biasa? Siapa yang bisa jawab? Apa beda kata istilah dengan kata-kata yang biasa? Kalau zat biasa itu mengenai seluruh aspek kehidupan. Kalau istilah itu di suatu bidang tertentu saja Iya. saja digunakan. Iya, tapi Ustazah mau tanya gini, apa sih kalau dari dari segi makna ya, istilah dengan kata umum itu gimana sih? Kalau istilah, kalau misalnya kata umum itu pasti ada kata ini kan, persamaan atau sinonim ya nggak anak Ustazah? Ada kan? Cantik itu rupawan, anggun, gitu-gitu kan. Tapi kalau istilah, coba pikirkan, ada nggak kata persamaannya? Tidak ada kan? Jadi istilah itu anak-anak Ustazah, dia hanya satu makna, paham ya? Istilah hanya satu makna, jadi berbeda dengan kata umum, dengan kata yang sehari-hari. Istilah hanya menggunakan satu makna pada definisi tertentu. Ya, contohnya habitat ini, ya kan, ekosistem begini. Satu makna. Tapi kalau kata-kata yang biasa atau kata umum, contoh ya, Ustazah misalnya contoh kata ibu itu banyak sekali loh maknanya. Benar enggak? Ibu bisa jadi orang melahirkan kita, bisa jadi bibi kita, ya kan, adik mama kita, bisa jadi adik ayah kita yang perempuan, bisa jadi ibu itu adalah ibu yang baru kita kenal, ibu-ibu di pajak, kita panggil ibu, ya kan? Luas. Tapi kalau istilah itu nggak kayak gitu. Istilah itu dia memang satu kesatuan yang dijelaskan pada satu definisi saja. Jadi intinya istilah itu hanya memiliki satu makna, sedangkan kalau kata dia memiliki banyak makna. Ya, kata umum memiliki banyak makna dan banyak sekali sinonimnya, persamaannya. Contoh, kata baik itu bisa ramah, penyayang, penyabar, kan gitu kan anak-anak Ustazah? Ya kan? Kalau istilah nggak gitu ya. Kalau istilah ya udah reboisasi aja. Apa itu reboisasi? Penghijauan. Iya, penghijauan ya. Ya udah cuman satu itu aja artinya. Jadi nggak banyak anak-anak Ustazah. Jadi banyak istilah itu ya. Nanti boleh cari di internet, di buku-buku juga boleh ya. Di buku pun banyak sebenarnya contoh-contoh istilah. Misalnya dalam istilah pemerintahan ada ya, istilah pendidikan tuh banyak. Jadi itu ya, sampai istilah paham anak-anak Ustazah? Paham Ustazah. Paham lah ya. Oke, lalu yang kedua anak-anak Ustazah, yang kedua dalam teks proposal harus menggunakan kata apa nih? Kata kerja tindakan. Nah, ini udah tahu nih ini anak-anak Ustazah. Kalau kata kerja tindakan ya, contohnya ya inilah berlatih, membaca, mengisi, mencampurkan, mendokumentasikan, mengamati, melakukan. Jadi kata kerja tindakan anak-anak Ustazah artinya kata kerja yang melahirkan suatu tindakan ya. Contohnya kalau kita membaca, bergerak enggak kita? Ada enggak suatu tindakan kalau kita baca? Ada tindakan kita. Mengisi juga ada tindakan kita. Berlatih juga ada tindakan. Mengamati seperti itu. Itu juga ada
tindakan ya. Oke, jadi kalau untuk kata kerja tindakan ya semua rata-rata semuanya kalau kata kerja itu pastilah dia adanya suatu tindakan. Oke. Banyak lagi kata-kata kerja tindakan, misalnya yaitulah tadi menulis ya kan, lalu merapikan. Intinya Nan Ustazah, kalau dia kata kerja tindakan itu biasanya menggunakan kata imbuhan, bisa dari ber dan me ya, paling banyak itu menggunakan me. Kalau apanya itu aktif atau pasif? Pasif, lupa Ustazah. Kalau tindakan itu nak pasif atau aktif atau pasif? Aktif dah. Iya, gitulah pokoknya kayak gitu-gitu itu kata kerja tindakan ya. Oke, lalu yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian. Nah, kalau untuk kata-kata pendefinisian biasanya menggunakan kata merupakan, adalah, yaitu, yakni. Itu termasuk kata-kata pendefinisian. Misalnya reboisasi merupakan ini, atau misalnya kegiatan membaca merupakan ini. Nah, ini ada contohnya. Bentar ya. Ada contoh, manalah dia? Nih ada kan anak Ustazah, membaca dan menulis merupakan nih dua jenis keterampilan yang harus dikuasai. Ini pun dapatnya dari buku ini, bukan pandai-pandai kita yang buat ini. Ini teori penulis, teori ahlinya ini, ya. Ada kata merupakan. Merupakan ini merupakan kata pendefinisian. Iya, pendefinisian. Biasanya anak Ustazah di latar belakang biasanya ada kata-kata pendefinisian sama di kajian teori. Ya. Di kajian teori itu juga ada, misalnya cerpen merupakan gitu-gitu. Pokoknya setiap kata pendefinisian ditandai dengan kata iyalah, adalah, yaitu, yakni, merupakan ya. Lalu yang keempat, menggunakan kata-kata yang bermakna perincian seperti selain itu, pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kata-kata perincian ini sama seperti kata klasifikasi. Contohnya ya, pohon buah manggis memiliki manfaat ya kan, antara lain untuk ini, koma, atau apa lagi. Jadi kalau manfaat itu anak-anak Ustazah, kalau kita mau menjelaskan perincian tentang manfaat pasti banyak kan anak-anak Ustazah. Pasti manfaat itu lebih dari satu. Pertama misalnya untuk apa, yang kedua, lalu yang ketiga untuk apa. Itu adalah kata perincian. Lalu kata perincian bisa ditandai dengan tanda koma ya. Contohnya apa ya? Misalnya museum terdiri dari ini, koma, gitu-gitu. Tapi di sini nggak ada, nggak contohnya. Nah ini ya, baru aja dibilang udah ada. Bahan bacaan seperti kurikulum, buku sastra, karya ilmiah, koran atau majalah, buku teks. Ini adalah kalimat perincian. Nah, karena dia lebih dari satu, itulah namanya klasifikasi. Dia lebih dari satu anak-anak Ustazah. Ini juga terus ditandai juga dengan adanya tanda koma ya. Ini juga dia kata perincian. A, B, C itu perincian semuanya anak-anak Ustazah. Ini juga metode pelatihan ini perincian. Inilah namanya kata perincian. Udah habis? Udah. Oke, jadi itu ya tadi anak-anak Ustazah, sampai perincian dulu lah ya dijelaskan ya. Sampai di sini udah paham anak-anak Ustazah? Paham ya nak? Oke, jadi Ustazah cukupkan sampai di sini dulu ya materi yang Ustazah jelaskan. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Lebih kurang Ustazah mohon maaf. Jadi untuk anak-anak Ustazah, kalau ada yang penting tolong dicatat ya, diingat, diulang-ulang. Dan tetap semangatlah, bahwasannya kita jangan pantang menyerah. Pastilah pandemi ini segera berakhir. Insya Allah kita akan kembali normal ya, seperti biasanya kembali ke sekolah. Jadi kita banyak-banyak berdoa, kita saling memberikan semangat ya.
supaya apa ya, pandemi ini segera berakhir. Kita harus sabar. Nah, pokoknya intinya jangan pernah merasa bosan ya. Oke, anak-anak ustazah, usai tutup pembelajaran kali ini.